Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Heksa Maulana dengan NIM 120460017 dari Prodi Teknik Perkeretaapian TPB 22. Kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Makbul dan asisten tutorial yaitu Kak Iksan dan Kak Hardif atas tutorial dan pembelajaran ilmu yang sudah diberikan. Langsung aja, di sini saya telah membuat dua program bidang studi yaitu fisika dan matematika. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu bagian fisika. Ini adalah flowchart yang telah saya buat tentang bidang fisika, di mana di sini program tentang menghitung arus, hambatan, dan tegangan. Di sini ada main, di sini seperti start atau awal mula program, dan di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel. Ada variabel round, result, formula, dan menu. Di sini variabel round saya menggunakan array dengan banyak array yaitu 3. Round itu adalah bilangan. Kemudian result atau hasil, formula. Ini formula digunakan untuk memilih programnya. Jadi ketika user diminta untuk memilih program, maka yang akan diinputkan adalah variabel formula seperti itu. Selanjutnya, di sini ada string menu yang digunakan untuk perulangan program tersebut. Nah, di sini pada akhir program ada pertanyaan, apakah Anda masih ingin mencoba? Ketik ya atau tidak. Maka yang terinput itu adalah variabel menu dan akan diproses ke bagian sini. Sini menu sama dengan Y, atau menu sama dengan Y. Maksudnya yaitu menu jika true maka dia akan kembali ke atas, akan kembali ke sini dan memulai program lagi. Ketika tidak maka dia akan false, langsung ke bagian akhir, program telah selesai, terima kasih. Nah, selanjutnya awal mula yaitu ada output atau keluaran, hitung arus, hitung hambatan, dan hitung tegangan. Kemudian user diminta untuk memilih program yang akan dipilih seperti itu dengan menginputkan 1, 2, atau 3. Ketika si user memilih program pertama, program 1, maka yang akan diproses adalah true, bagian sini yang akan diproses. Setelah itu, di sini ada output hitung arus. Nah, di sini ada output masukkan besaran arus, yaitu round 0, maksudnya besaran arus ini diinisialisasikan sebagai bilangan ke 0. Kemudian ada masukkan besaran hambatan. Nah, di sini ada round 1, maksudnya si besaran hambatan ini diinisialisasikan sebagai 1 gitu. Kemudian di sini akan diproses gitu round 2. Round 2 ini seperti hasil sama dengan round 0 dikali round 1. Berarti hasil sama dengan besar arus dikali dengan besar hambatan. Kemudian akan berhasil dan nah di sini setelah itu akan didapat round 2 dan fault. Maksudnya fault ini adalah satuannya seperti itu. Nah, ketika user memilih 2, maka yang akan diproses adalah true yang bagian sini. Nah, seperti itu. Sama seperti yang bagian tadi. Tetapi di sini prosesnya dia adalah round 0 dibagi round 1, bilangan 0 dibagi bilangan 1. Kemudian sama seperti yang ketiga. Nah, tetapi ketika si user memilih di luar dari pilihan, maka yang keluar yang diproses ada false bagian sini. Maaf, program yang Anda pilih tidak tersedia. Kemudian langsung diproses ke bagian sini. Apakah Anda masih ingin mencoba? Ketik ya atau tidak, seperti yang saya jelaskan tadi. Cukup. Selanjutnya saya akan menjelaskan program Dev C++-nya. Nah, di sini saya telah menyiapkan programnya. Di sini ada include IOStream. Nah, include ini berfungsi sebagai sebuah instruksi untuk manggil file atau file header. Nah, kemudian ada IOStream. IOStream itu untuk seperti menampilkan scene, cout, endl, seperti itu dan lain-lain. Nah, kemudian ada inMain. inMain itu berfungsi untuk menandakan awal program yang dijalankan atau fungsi utamanya seperti itu. Kemudian di sini saya membuat beberapa deklarasi
menggunakan tipe data dan variabel yang beragam juga. Di sini ada float, round 3 dan result. Nah, kenapa saya menggunakan float? Karena hasil dari perhitungan nanti itu adalah bilangan pecahan. Ketika kita menggunakan integer itu tidak bisa, karena integer tidak bisa mengeluarkan hasil bilangan pecahan. Di sini ada char, formula, string user, char menu, seperti yang saya jelaskan pada diagram tadi. Selanjutnya di sini ada string bio. Nah, di sini saya menggunakan array string bio dengan tipe data string, nama variabel bio 4. Di sini saya akan menampilkan selamat datang di program saya, namanya Akbar dengan NIM tersebut dan TPB tersebut. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for dengan tipe data char. Char i sama dengan 0, berarti indeks dimulai dari 0 dan ditampilkan mulai dari selamat datang. Yang ini seperti ini, selamat datang. Nah, kemudian jika si 0 ini kita isi angka 1, maka program yang akan dimulai yang akan ditampilkan adalah yang pertama adalah nama saya gitu. Karena ini bilangan 0, ini 1, ini 2, ini dan 3 seperti itu. Ada i kurang dari 4, yaitu maksudnya adalah indeks kurang dari 4, maka akan terbaca sampai 4 seperti itu. Apabila kita tuliskan 3, maka yang akan terbaca hanya 3 indeks saja. Dan i++ adalah increment yang akan menambahkan data. Nah, di sini ada cout bio dengan variabel i. Nah, itu maksudnya untuk menampilkan data atau elemen, dan ANDL ini digunakan untuk new space atau line baru seperti itu. Di sini ada cout. Cout itu adalah keluaran yang akan ditampilkan pada program. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari keluaran cout tersebut. Nah, cout satuan dalam fisika ini yang akan keluar. Ini adalah dari array tadi, perulangan yang tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan switch case. Sebelumnya di sini user akan diminta memasukkan nama scene user. Scene itu adalah masukan atau karakter yang akan diinput gitu loh, dengan variabel apa? Variabelnya user. Nah, di sini halo ketika telah diinputkan, maka akan ada keluaran halo Tuan atau Mrs. dengan nama yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya di sini ada cout, program yang ingin Anda jalankan program ke berapa, maka itu di sini akan diproses. Nah, di sini ada inputan formula. Formula ini yang akan menandakan program tersebut gitu. Nah, di sini ada switch, saya menggunakan percabangan switch. Nah, formula ini adalah statement atau variabelnya. Case ini adalah untuk menandakan apakah program 1, 2, dan 3 seperti itu. Di sini ada akan diminta inputkan besaran arus I dengan round 0. Round 1 diinisiasikan sebagai bilangan 0, bilangan ke 1 seperti itu. Dan di sini ada prosesnya, proses terjadinya perhitungan. Di sini ada round 2 sama dengan round 0 dikali round 1. Maka cout-nya keluarannya adalah besaran tegangan yang Anda dapat adalah round 2, yaitu hasil dari proses tersebut. Nah, ketika user memilih 2, maka yang akan diproses adalah case kedua, sama seperti case pertama tadi penjelasannya. Kemudian sama seperti case ketiga. Nah, tetapi ketika user menginputkan di luar dari 1, 2, dan 3, maka di sini ada default atau programnya itu bakalan mengeluarkan pilihan Anda tidak tersedia seperti itu. Dan akan lanjut ke bagian while. Apakah Anda ingin mencoba kembali, ketik ya atau tidak. Ini while ini adalah menggunakan perulangan do dan while. Menu sama dengan ya, menu sama dengan tidak, seperti itu. Nah, ketika si
Nah, ketika si user itu memilih iya, maka program akan lanjut ke bagian atas seperti yang saya jelaskan pada flowchart tadi. Nah, ketika si user memilih tidak, maka program akan berakhir. Nah, seperti ini adalah demo dari program tersebut. Masukkan nama dari user, misalkan nama saya. Nah, di sini akan ada keluaran, halo Tuan atau Miss Aksa, pilih program yang ingin Anda jalankan program keberapa. Itu adalah keluaran dari ini, dari bagian ini. Nah, seperti itu dari sini hingga sini. Nah, kemudian ketika kita memilih satu, maka yang akan diinisiasi adalah switch case pertama seperti itu. Karena di sini kita menandakan satu. Nah, di sini dia meminta inputkan besaran arus I10, R10. Nah, besaran tegangan yang Anda dapat adalah 100 volt seperti itu. Itu adalah dari sini. Nah, kemudian langsung ada pertanyaan, apakah Anda masih ingin mencoba? Ketik ya atau tidak. Ketika kita ketik ya, kita akan lanjut ke program dan mengulang dari awal seperti itu. Kita masukkan kembali, kita cek program kedua. Nah, masih sama, Anda memilih program menghitung hambatan. Kita masukkan hambatannya misalkan 10, yang kedua adalah 5. Maka saya mendapatkan besaran hambatan adalah 2 ohm. Nah, di sini akan ditanyakan lagi, apakah Anda masih ingin mencoba ketik ya atau tidak? Kita ketik ya lagi, karena masih ada program ketiga. Seperti itu. Kita coba program ketiga. Nah, di sini akan menghitung arus. Program ketiga adalah menghitung arus. Kita masukkan tegangannya 10. Ini contohnya 3. Yang besaran yang saya dapat yaitu 3,333 ampere. Nah, apakah Anda masih ingin mencoba? Ya, kita coba sekali lagi. Karena ketika kita menginputkan nilai di luar dari 1, 2, dan 3, maka program akan mengeluarkan inputan pilihan tidak tersedia. Contohnya adalah saya pilih programnya adalah 4. Nah, pilihan tidak tersedia, apakah Anda ingin mencoba kembali? Ya atau tidak? Kita pilih tidak, maka program akan keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program kedua, yaitu pada bidang studi matematika. Di sini saya telah membuat atau mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu ada menu dan indeks. Menu ini digunakan untuk perulangan pada program, dan indeks ini untuk memilih program yang akan dijalankan. Seperti itu. Di sini sudah tertera ada keterangan menghitung luas jajar genjang. Yang kedua adalah menampilkan siku-siku. Nah, user akan memilih, kemudian user akan memilih, yang dimasukkan adalah indeks tersebut, variabel indeks tersebut. Ketika user memilih satu, maka yang akan diproses adalah bagian ini. Nah, di sini sudah tertera Anda telah memilih program untuk menghitung luas jajar genjang. Nah, kemudian saya mendeklarasikan beberapa variabel lagi, yaitu ada A dan T, ada hasil. Di sini A itu sebagai nilai alas dan T itu sebagai nilai tinggi. Kemudian hasil itu adalah hasil dari perkalian atau penjumlahan alas dan tinggi tersebut. Di sini ada hasil sama dengan alas kali tinggi. Itu adalah rumus dari menghitung luas jajar genjang. Di sini adalah output adalah hasil dari perkalian tersebut. Kemudian setelah program selesai, maka yang akan diproses adalah bagian ini. Apakah Anda masih ingin mencoba? Ketik ya atau tidak. Terus yang digunakan adalah variabel menu. Nah, ketika user memilih ya, maka program akan kembali ke bagian atas lagi. Dimulai dari bagian sini. Selanjutnya user memilih program kedua, maka di sini yang akan diproses adalah bagian ini. Nah, di sini ada tipe data lagi, integer dengan variabel i dan j. Kemudian ada n ini digunakan untuk masukkan tinggi segitiga. Nah, di sini kita inputkan gitu kan, tingginya ada berapa atau berapa sesuai user inginkan gitu. Sesuai yang diinginkan oleh user. Nah, di sini ada perulangan for i sama dengan 1, berarti itu program akan dimulai atau akan ditampilkan dari data ke 1 seperti itu, bukan data ke 0. Kemudian ada i kurang dari
sama dengan N, berarti data tersebut akan ditampilkan sebanyak N. Kemudian I++ ini akan bertambah seperti itu. Ini sama seperti yang tadi, outputnya adalah bintang. Nah, kemudian ketika telah selesai, maka akan kembali ke sini, ke bagian sini seperti itu. Ketika dia memilih tidak, akan keluar bagian program berhenti. Terima kasih banyak, seperti itu. Nah, ketika user memilih di luar dari ketentuan, memilih seperti misal angka 3 gitu, maka yang akan diproses adalah maaf pilihan Anda tidak tersedia, dan langsung ke bagian sini. Apakah Anda masih ingin mencoba, ketik ya atau tidak, seperti itu. Langsung saja selanjutnya ke bagian codingnya. Nah, ini adalah codingan dari flowchart tersebut. Tadi pada awal program saya lupa menjelaskan apa itu using namespace std ini. Nah, using namespace std ini digunakan untuk mempermudah dalam penulisan kode agar tidak perlu repot-repot lagi menambahkan std pada awal fungsi. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Di sini ada cout. Nah, ketika kita tidak menggunakan using namespace std tersebut, kita harus menambahkan std seperti ini pada awal fungsi. Nah, itu membuat sedikit ribet atau kesulitan. Lebih baik kita menambahkan fungsi using namespace std seperti itu. Kemudian pada program selanjutnya atau fungsi selanjutnya kita tidak perlu menuliskan std kembali. Di sini ada in main seperti yang saya jelaskan tadi, ada do, string bio seperti yang awal sama. Nah, kemudian kita langsung ke inti programnya. Di sini ada char index. Char index ini digunakan untuk menentukan data tersebut, menentukan pilihannya. Program apa, 1 atau 2. Kemudian akan diproses di bagian switch case. Nah, index ini sebagai variabelnya atau sebagai statement. Nah, kemudian di sini ada case 1. Case 1 itu ya itu tadi seperti yang. Kemudian di sini ada case 1. Case 1 ini berfungsi untuk menandakan bahwa program pertama itu adalah ini, seperti itu. Kemudian di sini ada case 2. Break ini untuk tanda bahwa program ini berakhir gitu, atau batas program itu menggunakan break. Sini ada case kedua. Nah, dalam case pertama ini kita diminta untuk memasukkan nilai tinggi, yaitu ada A, ada T seperti yang saya jelaskan pada flowchart. Di sini ada variabel A, T, dan hasil. Nah, kemudian akan diproses pada bagian ini. Ini adalah prosesnya, dan akan keluarannya adalah ini, hasil dari perhitungannya. Kemudian ada case kedua. Di sini kita ada variabel n, itu adalah sebagai tinggi segitiga dan akan diproses di bagian ini. Perulangannya i sama dengan 1, berarti program dimulai dari data ke 1 bukan data ke 0, dan i kurang dari sama dengan 0, berarti data yang keluar itu adalah banyakkan si n ini, banyak dari si n tersebut. Nah, for j ini sama seperti yang tadi, maka keluarannya itu adalah bintang. Ketika kita ganti ini huruf P, ya maka keluarannya akan P, seperti itu. Kita menggunakan bintang. Di sini default. Default ini digunakan untuk ketika program tersebut tidak tersedia. Maksudnya seperti apa? Di sini hanya ada case 1 dan 2. Ketika user memasukkan 3, maka yang akan diproses adalah default, pilihan tidak tersedia, seperti itu. Nah, kita langsung aja ke contoh programnya. Nah, di sini ada contoh programnya. Nah, di sini adalah keluaran-keluaran dari cout tersebut, dan string bio ini adalah ini. Nah, kita pilih program berapa, misalkan program pertama. Nah, program langsung memproses bagian ini, case pertama gitu, karena kita memasukkan angka 1. Terus kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai alasnya kita coba 10 dan tingginya 5. Nah, jadi di sini hasilnya benar, ada keluaran, jadi luas jajar genjang adalah 50, karena dari prosesnya yaitu adalah hasil sama dengan A dikali T. Nah, alas dikali tinggi, 10 dikali 5 sama dengan 50. Kemudian ada keluaran, apakah Anda masih ingin mencoba kembali? Nah, itu adalah proses dari ini, cout tersebut ini. Dan kita akan menginputkan, ya karena kita akan kembali ke program awal dan menginputkan program kedua.
Kita coba kedua. Masukkan tinggi segitiga. Nah, ketika kita menginputkan angka 2, maka yang akan diproses adalah bagian ini. Case kedua, seperti itu. Masukkan tinggi segitiga. Misalkan kita buat 10. Nah, yang akan ditampilkan adalah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, kan di sini ada I sama dengan 1. Berarti kan data yang keluar adalah data ke-1. Berarti data ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya hingga ke-10. Nah, kemudian kita coba lagi ya. Kita inputkan program yang salah atau tipe yang salah. Misalkan kita masukkan 3. Maka yang akan diproses adalah bagian default yang saya jelaskan tadi. Nah, pilihan tidak tersedia. Ini bagian default. Pilihan tidak tersedia. Apakah Anda masih ingin mencoba? Ketik ya atau tidak. Kita pencet tidak karena kita telah selesai programnya. Nah, program semua berjalan dengan lancar. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila banyak kata-kata yang salah atau penjelasan-penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.